Shalom brothers and sisters, it's good to be able to greet you in today's online services. I would like to remind everyone to still be connected in our CG. Our CG is still being held online, and for more information, you can go to our Instagram at GMS Singapore. Now, we would like to invite everyone to give the offering. You can scan on the QR code on my left. I would like to lead everyone in prayer. Dear Heavenly Father, we thank you for today. We thank you for the opportunity to give to you. Please use this offering in your name. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, so happy to see you all. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak, haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Oh. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama lambaikan tanganmu, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya.
Nama-Mu besar Tuhan. We praise You Lord. Bersama nyanyikan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku. Bersama nyanyikan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih tinggi lagi katakan. Sebab Tuhan maha besar, sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Kau yang terbesar di hidup kami Tuhan. Allah yang kami tinggikan dan agungkan. Penuhi tempat ini, penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan
dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, ya Tuhan, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Kau layak, Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya ini ada Tuhan. Semuanya itu telah ada. Oh, dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Mari angkat tangan kita. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Hanya satu yang layak disembah, nama Yesus.
bersyukur Tuhan. Hati kami bersuka karena-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, Engkau hadir Tuhan, selalu bersama kami. Hanya Yesus yang layak, hanya Yesus yang layak dipuji. All glory goes to you, all glory goes to you, Lord Jesus. Sharalabakara italabayasa, kiralalabalabalabayasa. We love you, Lord. We love you, Lord. Kami menanti-nantikan Engkau, Tuhan. Kami menunggu-nunggu Engkau, Tuhan. Hati kami haus dan rindu Engkau. Syakaralabayasa. Allah yang besar dan setia, Bapa yang baik, layak Kau disembah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Oh, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dengan segenap hati, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji ya Tuhan, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allah,
Agung hormat padamu Yesus, Yesus Tuhan. Kau layak dipuji, sungguh ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, heran kasih-Mu di hidupku Yesus, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Oh, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau, sungguh hanya Kau Tuhan ku agungkan. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama dalam perjamuan kudus. Mari ambil roti dan anggur yang sudah Anda persiapkan untuk kita bersama-sama masuk dalam persekutuan perjamuan kudus. Haleluya. Ramahashikata kayana namata kasyana nama rama rama ramaka. Rimata kasyana marama kayana nakasyana namarana kasyana karama rarararara. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami boleh kembali ada untuk mengingat kembali segala kasih karunia dan kebaikan yang Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, di mana Engkau memberikan tubuh-Mu bagi setiap kami. Mari angkat roti melebihi kepala kita dan mendengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah dengan iman kita, ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang terpecah, yang membawa kita menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita dan Dia berkorban bagi setiap hidup kita. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan melebihi kepala kita. Cawan ini melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan, yang tercurah di atas kayu salib, yang menebus setiap pelanggaran dosa kita. Sehingga seberapa merah pun dosa kita akan diputihkan seputih salju. Dan kasih ini membuat kita menjadi layak untuk datang kepada hadirat-Nya. Dan dulu kita jauh, tapi kita sekarang dekat kepada Allah dan memanggil Dia, Ya Aba,
ya Bapa. Demikian firman Tuhan. Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita naikkan syukur kita, terima kasih ya Tuhan. Oh, Engkau yang membawa kami semakin dekat. Dan kami memanggilmu Abba, ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu, dilayakkan, dikuduskan. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita. Rimahatu kushikani arana marata kashikiti karara barati araraba. Syukona nama kaya rara barati harama syakana nama rama marata kaya rari ararabara. Urama kaya rama. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami senantiasa ada di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pengorbananmu, anak-Mu pun Kau berikan bagi kami. Apalah artinya setiap pergumulan dan seruan doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawabnya. Karena yang paling berharga pun Kau sudah berikan. Makasih buat kasih-Mu yang besar. Kami sambut semua ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya firman ini akan berbicara kepada setiap Anda. Tuhan memberkati Anda. Haleluya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat Tuhan yang luar biasa yang kami bisa rasakan lewat pujian dan penyembahan. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus bekerja di hati kami. Urapi kami ya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, firman yang disampaikan hari ini bisa mengubah hati kami. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bukan hanya sekedar pemikiran manusia, tapi isi hati Allah. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga firman yang ditabur hari ini bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah berkali-kali lipat. Terima kasih ya Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, Jemaat Rose of Sharon Singapura. Senang sekali bisa menyapa Anda. Ini pertama kali saya melayani Anda, walaupun secara online, lewat media. Saya percaya hadirat Tuhan bisa kita rasakan sama-sama. Dan khususnya saya berdoa, kasih saya, cinta saya kepada Anda semua Jemaat Rose of Sharon Singapura bisa dirasakan dimanapun Anda berada. Saya perkenalkan dulu, nama saya Mulyadi Budianto, atau kalau di Surabaya semuanya memanggil saya Mil. Ada yang panggil Pastor Mil, ada yang panggil Komil, Anda bisa panggil saya apa saja. Semoga kita bisa ketemu suatu hari nanti kalau kita sudah bisa travel. Dan saya ingin sekali mengunjungi Rose of Sharon yang ada di Singapura. Nah, mari kita siapkan hati kita. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita buka sama-sama Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-11. Firman Tuhan hari ini saya beri judul I Love My Church. Katakan sama-sama saya 1, 2, 3. I love my church. Mazmur 84 ayat 11 berkata demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saya suka sekali Mazmur 84 ayat 11 ini. Pemazmur ini menyatakan cintanya kepada rumah Tuhan. Dia katakan lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dia bisa pilih jalan-jalan tempat yang indah, tempat yang luar biasa. Tapi bagi pemazmur ini tiada tempat yang paling indah selain ada di rumah Tuhan.
Dan dikatakan lagi, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Berdiri di depan pintunya saja, nggak sampai harus masuk. Pemazmur ini bisa merasakan damai sejahtera, sukacita, dan dia mencintai rumah Tuhan dengan demikian rupa. Hari ini saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda nggak bisa ibadah on-site hari ini, nggak bisa datang ke gereja hari ini. Tapi saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian, berapa banyak di sini yang mencintai rumah Tuhan? Siapa di sini yang mencintai hadirat Tuhan? Sehingga Anda benar-benar rasanya kalau nggak ke rumah Tuhan, nggak melayani, ada sesuatu bagian yang besar sekali itu hilang di dalam kehidupan Anda. Nah, hari ini mari kita belajar bukan hanya mencintai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, tapi marilah kita mencintai gerejanya, mencintai rumah Tuhan di mana Tuhan ingin kita bertumbuh, tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalamnya. Nah, hari ini saya ingin bahas tentang gereja Tuhan. Menurut saya, gereja itu bukan hanya sekedar entertainment center. A church is not just an entertainment center. It's not just a movie theater yang kita datang untuk mencari hiburan, untuk mencari kesenangan, untuk mencari hal-hal yang membuat kita happy atau bahagia. Ya, betul. Di dalam rumah Tuhan kita bisa mendapatkan damai sejahtera tadi. Di rumah Tuhan kita bisa bersukacita, tapi gereja menurut saya bukan hanya ketika kita sedih kita mendapatkan penghiburan. Gereja lebih dari itu. A church is not also just a hospital. Gereja juga bukan sekedar rumah sakit. Yang sakit datang lalu disembuhkan. Ya, betul. Mujizat kesembuhan bisa terjadi, tapi gereja itu lebih daripada itu. Jadi jangan hanya datang ke gereja kalau Anda sedang sakit dan butuh doa untuk kesembuhan. Jangan datang ke gereja ketika Anda hanya sedih dan butuh hiburan, karena gereja itu lebih dari itu. A church also is not just a financial center. Gereja itu juga bukan hanya sekedar pusat keuangan di mana Anda sedang mengalami krisis keuangan, Anda datang dan Anda mendapatkan pinjaman, mungkin Anda mendapatkan terobosan di dalam keuangan. Gereja lebih dari itu. Saya percaya gereja bisa memberikan. Ketika Anda datang ke gereja, Anda akan dapat berkat, Anda akan dapat kesembuhan, Anda akan dapat pemulihan, Anda akan dapat penghiburan. Tapi gereja lebih dari itu. Gereja adalah keluarga Allah, rumah Tuhan, rumah Anda, rumah keluarga Anda, dan rumah saya, supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalamnya. Nanti kita akan pelajari lebih lagi. Oleh sebab itu, karena gereja itu bukan hanya sekedar entertainment center, bukan hanya sekedar hospital, bukan hanya sekedar financial center, mari kita pilih-pilih gereja itu bukan berdasarkan kebutuhan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita memilih gereja berdasarkan isi hati Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Rose of Sharon Church Singapura, kalau Anda menyaksikan tayangan ini, gereja ini terbuka untuk Anda, tapi bukan hanya Anda bisa datang sebagai seorang pengunjung, tapi kami ingin mengundang Anda untuk tertanam dan menjadi bagian dari keluarga Rose of Sharon Singapura. Oleh sebab itu, ketika kita memilih sebuah gereja, jangan kita memilih gereja itu seperti memilih sebuah hotel. Apa sih bedanya? Karena kalau kita pilih hotel, itu sama kayak kita itu, apa sih kalau pilih hotel ya? Pertama, kita pilih hotel itu karena fasilitasnya. Kalau fasilitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan kita pindah hotel. Saya dan keluarga baru saja liburan ke Bali. Ya, kita pilih dari jauh-jauh hari, kita udah pilih ruang kamarnya kira-kira size-nya sekian. Lalu ranjangnya seperti sekian. Kita lihat fasilitas hotelnya, ada kolam berenang apa enggak, apakah ada akses ke pantai atau enggak. Anak saya suka sekali ke pantai. Kalau tidak ada akses dari ke pantai, kita pindah hotel aja.
Bahkan kalau pelayanannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita akan pindah hotel. Tapi memilih gereja itu tidak seperti memilih sebuah hotel. Kita lihat nggak ada salahnya sih kalau Anda milih, mungkin kalau lihat apakah ada sekolah minggunya. Kalau di Rose of Sharon Church namanya Eagle Kids ya. Apakah ada ruangan khusus tertentu? Apakah pembicaranya seperti ini? Apakah praise and worship-nya seperti ini? Ya, nggak ada salahnya sih. Tapi itu bukan menjadi ukuran utama untuk Anda bisa memilih sebuah gereja. Kalau Tuhan berbicara untuk Anda ditempatkan di gereja ini, itu artinya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan ingin Anda memainkan peranan dan punya dampak untuk bisa membangun gereja ini. Jadi jangan pilih gereja karena fasilitasnya hari ini belum mencukupi kebutuhan Anda. Amin, Bapak Ibu sekalian. Itulah yang membuat gereja ini menjadi gereja yang dinamik, gereja yang luar biasa. Karena hari ini Anda bukan diundang untuk menjadi pengunjung, tapi Anda diundang menjadi bagian dari keluarga untuk bisa membangun gereja ini bersama-sama. Jadi jangan pilih gereja karena fasilitasnya. Kedua, kalau Anda datang ke gereja seperti layaknya datang ke hotel ya. Kalau di hotel itu Anda akan coba ambil take advantage as much possible. Sebanyak-banyaknya keuntungan, sebanyak-banyaknya fasilitas yang Anda bisa dapatkan, Anda akan cobain semuanya. Dan Anda pokoknya prinsipnya kalau datang ke hotel tuh sedot atau ambil. Ya, berapa banyak seperti saya gitu ya. Saya suka bercanda gitu ya. Kalau ke hotel, berapa banyak di sini yang suka ambil sendal hotel? Berapa banyak di sini yang suka ambil shampoo-shampoonya tuh yang kecil-kecil? Oh, itu kan bagian dari fasilitas hotel ya, betul sih gitu ya. Tapi jangan kita ambil dengan serakah seperti kita nggak punya, nggak ada barang di rumah gitu ya. Sehingga setiap kali ada kita ambil terus gitu ya. Nah, banyak dari kita kalau datang ke gereja prinsipnya itu selalu ingin dapat berkat. Tapi mari kita rubah cara pandang kita. Kalau Anda mencintai gereja Tuhan, Anda harus datang ke gereja bukan hanya untuk mendapatkan berkat, tapi untuk bisa menyalurkan berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika Anda datang ke gereja, jangan dengan mentalitas to take as much as possible, but to give as much as possible. Jadi Anda datang ke gereja bukan hanya ingin nyedot sebanyak-banyaknya, tapi Anda datang ke gereja untuk membagikan kasih karunia Tuhan yang begitu berlimpah. Talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda kepada orang-orang yang mungkin hari ini Anda harus layani. Jadi pilihlah gereja di mana Anda bisa jadi saluran berkat. Amin. Yang kedua, kalau kita datang ke hotel, biasanya kalau ada sesuatu yang salah kita komplain ya. Kita komplain, ini nggak beres, itu nggak. Ya kalau ke hotel itu normal-normal aja sih. Ya mungkin klosetnya nggak jalan atau ruangannya rada kotor atau ini ada yang kurang. Tapi gereja itu bukan hotel. Ketika kita lihat ada sesuatu yang tidak beres, mari kita datang bukan dengan komplain, tapi datanglah dengan jawaban. Kalau Anda bisa melihat sebuah problem, sebuah masalah di dalam gereja, mungkin Tuhan sedang berbicara dalam kehidupan Anda kalau Anda adalah jawabannya. Amin. Jadi ketika kita datang ke hotel, ketika kita mencintai rumah Tuhan, jangan datang seperti kita datang ke hotel. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita itu datang dengan hati yang ingin memberi solusi, ingin menjadi jawaban, ingin menjadi berkat buat gereja di mana kita sedang Tuhan tempatkan. Amin. Nah, ini yang luar biasa. Ketika Anda bisa lakukan ini, saya percaya Tuhan akan berkati kehidupan Anda dengan luar biasa. Gereja Tuhan itu dahsyat banget loh. Di Matius pasal 16 ayat 18 saya bacakan ya buat Bapak Ibu sekalian.
Matius 16 ayat 18 bunyinya demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Di terjemahan NIV katakan gini, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, and the gates of hell will not overcome it. Jadi Tuhan akan membangun gerejanya yang kuat sehingga pintu alam maut tidak akan bisa menguasainya. Nah, ini memberikan gambaran, blueprint akan sebuah gereja yang Tuhan akan bangun di Rose of Sharon, Singapura. Dari ayat ini saya bisa simpulkan bahwa pertama, Tuhan akan membangun rumah yang kuat dengan fondasi yang kuat. Amin. Rose of Sharon Singapura akan menjadi rumah yang kuat dengan fondasi yang kuat. Amin. Pengajaran-pengajaran akan disampaikan dengan luar biasa di Rose of Sharon Singapura. Dan ketika pengajaran disampaikan, jemaat akan bertumbuh dewasa, dan bukan hanya bertumbuh dewasa, tapi akan bertumbuh menjadi gereja yang kuat. Dan kalau Anda menjadi gereja yang kuat, Anda akan bisa menjadi topangan buat gereja-gereja yang lain. Saya percaya dengan segenap hati saya, Rose of Sharon Singapura akan melahirkan banyak gereja. Bukan hanya di Southeast Asia, ya, bukan hanya di daerah Southeast Asia, tapi dampak kegerakan mungkin tidak langsung, tapi dampak kegerakan yang ada di Southeast Asia ini bisa dirasakan di seluruh dunia. Mengapa saya bisa katakan demikian? Karena gereja internasional yang pertama kali berdiri di luar negeri adalah Rose of Sharon Singapura. Yang kedua ada di Australia, di Australia, di Sydney, Australia. Tapi pertama kali kita mengutus hamba Tuhan dari Indonesia untuk pergi keluar dan mengutus untuk pergi menjangkau dunia, itu dimulai dari Singapura. Dan saya percaya jemaat Rose of Sharon Singapura hari ini akan bertumbuh menjadi jemaat yang kuat. Bukan hanya jemaat yang kuat, tapi akan menjadi rumah yang berkuasa. Amin. Firman Tuhan berkata akan menjadi rumah yang pintu alam maut tidak akan dapat menguasainya. Rumah yang sangat-sangat berkuasa sehingga tidak ada bisa satu orang pun atau apapun juga yang bisa menyetop kegerakan yang lahir dari Rose of Sharon Singapura. Yang ketiga, bukan hanya jadi rumah yang kuat, bukan hanya jadi rumah yang berkuasa, tapi menjadi rumah yang menjadi berkat. Rumah yang memberikan perlindungan buat banyak orang. Mari kita sepakat hari ini. Kita berdoa, kita amini firman Tuhan hari ini bahwa Rose of Sharon Singapura akan jadi gereja yang kuat untuk Singapura, untuk Southeast Asia, dan memberikan dampak sampai ke seluruh dunia. Amin. Nah, bagaimana caranya kita mulai? Suatu visi yang besar, satu kerinduan Allah yang begitu dahsyat, kerinduan Allah yang luar biasa. Mulainya dari Anda dan saya. Kita buka sama-sama Efesus pasal 2, ayat 19 sampai 22. Bagaimana caranya kita bisa mencapai visi ini? Bagaimana Rose of Sharon Singapura bisa menjadi gereja yang kuat, gereja yang berkuasa, gereja yang menjadi berkat? Mulainya dari langkah yang sederhana. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22 bunyinya demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di
dalam roh. Amin. Hari ini saya mau bagikan 4P. 4P yang sederhana supaya kita ini bisa bertumbuh di dalam rumah Tuhan. Untuk bisa mencintai rumah Tuhan. Kita lihat di ayat 19 dikatakan gini, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita bisa melihat ada 3 jenis jemaat yang ada di jemaat Efesus ini. Yang pertama adalah orang asing dan pendatang. Orang asing dan pendatang itu siapa sih? Orang asing dan pendatang itu adalah mungkin orang-orang yang baru mengenal Rose of Sharon Singapura. Anda yang menyaksikan tayangan YouTube ini pertama kali, sebelumnya belum pernah, mungkin pernah tahu tapi nggak pernah dengar secara utuh. Anda adalah orang asing dan pendatang. Mungkin yang datang ibadah onsite, Anda pertama kali hadir di ruang ibadah di tempat ini, Anda juga termasuk orang asing dan pendatang. Anda pengen tahu gerejanya ini seperti apa, Anda masuk dalam kategori yang pertama ini, orang asing dan pendatang. Tapi juga ada yang termasuk kategori orang asing dan pendatang walaupun dia sudah lama. Dia mungkin sudah berkali-kali, Anda sudah berkali-kali datang di gereja Mawar Sharon, di Rose of Sharon Church Singapura, lalu Anda suka ibadahnya, tapi Anda belum komit. Anda menyaksikan tayangan, Anda datang ke onsite berkali-kali, tapi ketika diajak ke connect group, Anda belum mau join. Ketika diajak pelayanan, ketika diajak MSJ, program pemuritan, Anda katakan, nanti dulu aja. Anda juga termasuk kategori ini, orang asing dan pendatang. Ya, karena Anda walaupun sudah berkali-kali datang, tapi Anda belum tertanam di dalam gereja ini. Ada juga yang bahkan ya, saya bisa masukkan kategori yang ketiga. Ini mungkin rada sedikit gitu ya. Anda sudah melayani, tapi Anda nggak nangkep visi dari rumah ini, visi dari Rose of Sharon Singapura. Anda tidak mau ambil bagian walaupun Anda sudah melayani, atau Anda hari ini sedang mengalami pergumulan atau gesekan di dalam pelayanan sehingga Anda menyendiri ketika Anda sedang melayani. Anda mungkin bergumul ketika nanti Anda masuk di dalam 4P, salah satunya yang saya akan bagikan nanti di akhir dari firman ini. Anda bisa merasa sendirian, Anda bisa termasuk orang asing dan pendatang. Mungkin kategori yang ini hanya sedikit, mungkin kategori yang kedua atau yang pertama itu jauh lebih banyak karena Anda mungkin baru dengar. Tapi mari kita bertumbuh. Sebagai jemaat Tuhan, kalau Anda mencintai rumah Tuhan, Anda nggak bisa hanya mencintai Tuhan di level orang asing dan pendatang. Anda harus bertumbuh dan belajar menjadi kawan sewarga orang kudus. Kawan sewarga orang kudus itu apa sih? Itu naik level Bapak Ibu sekalian. Naik level bukan hanya bisa datang di ibadah, bukan hanya menyaksikan lewat ibadah online, tapi mulai terlibat di dalam pelayanan, terlibat di dalam program pemuritan, terlibat di dalam connect group atau kelompok kecil yang ada di Rose of Sharon Singapura ini. Dan ketika Anda melakukan ini, Anda naik level dari orang asing dan pendatang, naik level jadi orang di sini katakan kawan sewarga. Tapi jangan hanya stop sampai di situ. Anda bisa sih mencintai rumah Tuhan, tapi nggak bakalan bisa maksimal. Karena ada level yang ketiga. Level yang ketiga dikatakan bukan hanya orang asing yang datang, bukan hanya kawan sewarga, tapi anggota keluarga Allah. Ini yang membuat rumah Tuhan menjadi rumah yang indah. Karena rumah Tuhan yang Tuhan desain adalah rumah di mana kita ada hubungan satu sama lain. Di mana kita akan diproses dan dibentuk satu sama lain. Bukan hanya datang sekedar ibadah. Hari-hari ini, definisi ini sedang digoyang. Kenapa? Karena kita ibadah online, tidak bisa onsite. Dan ketika kita ibadah onsite, kita juga harus buru-buru karena ada batasan dari jumlah kapasitas orang di dalam ruangan tersebut, ada batasan waktu, nggak boleh ketemu lama-lama. Tapi saya percaya esensi rumah Tuhan itu bisa didapatkan ketika kita online maupun onsite, kalau kita mau ambil bagian dan komitmen menjadi keluarga Allah.
Bukan hanya menjadi orang asing dan mendatang. Bukan hanya sekedar melayani. Tapi mencintai rumah Tuhan. Ketika mencintai rumah Tuhan, Anda belajar mencintai Tuhan, lebih lagi dan juga mencintai anggota keluarga Tuhan yang Tuhan taruh di kiri kanan, di sekitar Anda semua. Disitulah esensi atau keindahan rumah Tuhan yang luar biasa. Nah, banyak hal orang yang tidak mau ya ketika terlibat lebih lagi. Nah, tapi mari saya mau ajarkan hari ini apa saja esensi atau 4P yang bisa terjadi di rumah Tuhan supaya kita bisa bertumbuh dan mencintai rumah ini lebih lagi. Esensi yang pertama atau P yang pertama adalah penerimaan. Di dalam rumah Tuhan adalah rumah yang kasih karunia Tuhan itu melimpah-limpah luar biasa. Di rumah Tuhan akan menjadi tempat di mana keselamatan bagi orang yang berdosa itu bisa terjadi. Di rumah Tuhan, masa lalu yang begitu gelap, masa lalu yang begitu suram, masa lalu yang rasanya orang lain itu pasti akan menjauhi, tapi di rumah Tuhan Anda diterima apa adanya. Mari kita jadikan rumah Tuhan di mana pertobatan itu terjadi dengan sungguh-sungguh. Kita akan melihat apapun kesalahan orang-orang yang dibuat di masa lalu, di rumah Tuhan ini mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Mereka mengalami grace and mercy. Kebaikan, kemurahan Tuhan. Mereka merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa. Mereka mengalami kasih Tuhan yang melimpah. Sehingga mereka memberikan hidup mereka totally kepada Tuhan. Saya masih ingat pertama kali saya datang ke gereja, ya. Saya memang tidak nakalnya kayak bagaimana banget gitu ya. Tapi satu hal yang ada di hati saya, di mana saya itu tidak pernah merasakan kasih yang sejati. Kasih yang sesungguhnya itu seperti apa, itu saya nggak ngerti. Justru pertama kali saya datang ke gereja, saya datang ke rumah Tuhan. Waktu itu yang ngajak sahabat saya gitu ya. Saya datang ke gereja, saya pikir nggak ada salahnya ya saya datang ke gereja. Walaupun setelah berapa kali dia ngajak saya tolak terus gitu ya. Karena pikiran saya tentang gereja itu rada beda gitu ya. Saya pikir saya nggak mau jadi orang kudus-kudus banget lah gitu ya. Saya nggak mau jadi orang yang suci-suci banget. Menurut saya jadi orang yang suci, orang yang kudus, jadi orang yang rajin ke gereja itu susah banget gitu ya. Dan rasanya nggak cool, nggak menarik, nggak ada yang bisa dinikmati gitu ya. Jadi waktu itu sebelum terima Tuhan itu yang ada di pikiran saya. Tapi saya tahu saya tidak bisa deny, saya tidak bisa sangkali kalau di hati ini ada kebutuhan untuk bisa dikasihi, untuk dicintai. Saya coba cari lewat macam-macam, lewat hobi saya, lewat mungkin waktu itu ada fasilitas yang diberikan oleh orang tua saya, lewat kesenangan-kesenangan, kenakalan-kenakalan remaja. Tapi semuanya itu kok nggak ada artinya. Tetap hati ini kosong. Dan ketika saya datang ke rumah Tuhan, saya disambut teman saya dan diperkenalkan kepada teman-teman yang lain gitu ya. Satu hal yang saya rasakan adalah kasih. Saya diterima apa adanya ya, tanpa mempedulikan latar belakang saya itu siapa, saya itu kesalahannya seperti apa, tapi mereka itu langsung menyambut saya dengan senyum yang gembira, senyum yang luar biasa. Kayak saya itu sahabat baiknya padahal hari itu baru kenalan. Nah, dan ketika mereka tahu tentang saya lebih lagi, bukannya mereka menjauh, tapi mereka malah mendekat. Ketika mereka tahu hal-hal kegagalan saya, keburukan saya, hal-hal yang negatif saya miliki, herannya kalau orang lain menjauh, tapi kenapa ya orang yang ada di gereja ini malah mendekati saya, malah ingin coba memenangkan saya gitu ya. Dan di situ saya baru mengerti, setelah bertobat gitu ya, saya baru mengerti bahwa di rumah Tuhan kasih itu sangat berlimpah
Kasih Tuhan sangat berlimpah sehingga kita belajar untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Sehingga kita belajar menerima kesalahan dan juga belajar untuk bisa menerima kekurangan orang lain dan ditutup semuanya dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, gereja Tuhan, kalau Anda ingin kita mencintai rumah Tuhan dan bertumbuh bersama-sama, mari kita belajar menerima penerimaan Tuhan ini dengan luar biasa. Mari kita menjadi keluarga Tuhan dan juga bisa memberikan penerimaan ini, penerimaan kasih ini dengan menyampaikan kasih yang luar biasa ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi esensi yang pertama dari rumah Tuhan adalah penerimaan. Ketika orang datang, mereka diterima apa adanya. Segala kesalahan, segala masa lalu mereka, apapun itu juga, kita tahu Tuhan Yesus itu sudah mati buat mereka dan mengampuni kesalahan dari apapun yang mereka lakukan. Oleh sebab itu penerimaan itu harus nyata. Hari ini Anda beribadah lewat onsite atau ada ibadah lewat online, lewat Zoom, dimanapun Anda berada, pastikan jika ada jiwa baru, jika ada orang asing dan pendatang, jika ada yang hari ini butuh kasih Tuhan, salurkan kasih Tuhan yang melimpah ini di dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda bisa jadi berkat, menjadi dampak yang luar biasa ketika orang itu semua bisa menerima dan merasakan kasih Tuhan. Yang kedua, hal yang harus terjadi di dalam rumah Tuhan adalah proses. Katakan sama-sama saya, proses. Nah, bagian yang kedua ini adalah bagian yang paling tidak enak sebenarnya. Tapi proses itu harus dilakukan. Kalau Anda berkata, I love my church. Kalau Anda berkata, saya mencintai gereja di mana Tuhan tempatkan saya, Anda harus berani atau Anda harus mau diproses. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi saya percaya juga pergaulan yang baik itu bisa memberikan dampak yang positif kepada kebiasaan yang buruk. Jadi kalau Anda ada di gereja, saya percaya Anda semua pasti akan dapat pengaruh-pengaruh yang baik. Akan ada proses yang dahsyat, proses yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Hal yang akan dibentuk ketika dalam proses akan ada perubahan sikap, akan ada perubahan perilaku ya di dalam setiap hal yang kita lakukan. Saya percaya ketika Tuhan memproses kita, ini bagian yang tidak enak. Saya masih ingat setelah saya datang, saya diterima, saya datang ke cell groupnya, lalu mulailah ketika mereka mau mengajarkan saya gitu ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tentunya, mereka mulai berbicara hal-hal yang bagi saya saat itu nggak enak banget. Contoh ya, mereka berkata, Mil, sekarang kan kamu sudah anak Tuhan. Emang dulu anak setan ya, saya nggak tahu gimana ya. Kan kamu sekarang udah ikut Tuhan, kamu ingin sungguh-sungguh kan menjalankan firman Tuhan. Ya, saya katakan iya, saya mau sungguh-sungguh. Nah, karena kamu sekarang mau ngikut Tuhan Yesus, hari ini kamu ambil komitmen, jangan lagi nyontek ya, gitu ya. Waktu itu nyontek bagi saya penting banget gitu loh ya, karena kalau saya nggak nyontek, saya pasti nggak bagus grade-nya. Dan di pikiran saya, wah nggak mungkin lah saya bisa itu. Nah, hal yang sederhana, tapi itu membuat saya kesel loh.
ini orang gereja kok mau ngatur kehidupan saya gitu ya. Saya kan ya seperti ini, mereka harus terima saya apa adanya, tanpa mengerti bahwa sebenarnya mereka sedang mengajarkan saya kebenaran firman Tuhan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada hal-hal yang kita akan jalani, yang Tuhan akan proses, yang membuat kita bergumul. Ya, sikap perilaku kita akan diasah sedemikian rupa. Tapi ya puji Tuhan, waktu itu saya walaupun ngotot di awal, tapi saya coba saya jalani. Benar aja ketika dijalani, grade saya waktu tes itu jelek gitu ya. Dan ketika saya dapat tesnya jelek, emang udah nggak perlu ngikutin lah apa kata orang gereja. Tapi teman-teman di gereja katakan, percaya firman Tuhan. Tuhan pasti akan mengurapi. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Benar aja, gak berapa lama otak saya seolah-olah itu dibikin encer loh sama Tuhan. Yang tadinya harus nyontek kalau ujian gitu ya. Tapi sejak saat itu saya tidak nyontek lagi dan grade saya bagus dan saya keterima di salah satu universitas yang paling bagus di Amerika waktu itu. Itu karena apa? Karena sikap saya, perilaku saya mau diproses oleh kebenaran firman Tuhan dan itu dipakai teman-teman saya itu dipakai untuk bisa memproses saya. Saya nggak tahu hari ini proses apa yang Anda alami di gereja. Banyak dari orang ketika diproses, ketika ditegur, ketika diajarkan hal-hal yang mungkin benar, tapi karena hati kita nggak benar, kita ini berontak-berontak. Nah, ketika kita nggak mau diproses, kita nggak bakalan bisa mencintai rumah Tuhan. Kita akan terus menjadi orang asing dan mendatang. Kita tidak akan mencintai rumah Tuhan itu seperti orang yang mau diproses kehidupannya. Karena orang yang mau diproses kehidupannya lewat firman Tuhan, lewat orang-orang saudara-saudari seiman yang ada di sekitarnya, akan ngalamin cinta yang sangat-sangat berbeda. Saya bersama istri saya aja gitu ya, kita saling mencintai, dan ketika saling mencintai itu diuji lewat apa? Lewat proses. Cinta yang sejati itu pasti lewat proses, lewat ujian, dan kita sudah lewati banyak sekali proses, dan ketika kita lulus, kita naik level di dalam cinta. Begitu juga di dalam gereja Tuhan. Ketika Anda dapat teguran, ketika Anda dapat mungkin satu proses yang gak enak, jadilah orang yang tambah dewasa, tidak lagi anak-anak ngambekan lalu tidak mau melayani, tapi bertumbuhlah dewasa, jadi orang yang lebih kuat, jadi orang yang penuh dengan hikmat, jadi orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, jadi orang yang hatinya mencintai Tuhan, dan saya percaya Anda akan mencintai rumah Tuhan lebih lagi ketika Anda lewat proses ini. Amin. Jadi ketika Anda diterima apa adanya, hal yang kedua yang Anda akan alami adalah Anda akan mengalami proses di mana sikap hati Anda, perilaku Anda akan mengalami gesekan-gesekan yang lebih lagi. Dan yang ketiga, setelah Anda lewat itu, Anda pasti akan mengalami namanya apa? Pertumbuhan. Ya. P pertama apa? Penerimaan. P kedua apa? Proses. Yang ketiga, P ketiga, pertumbuhan. Pertumbuhan datang ketika kita ini mau diproses. Amin. Nah, di rumah Tuhan saya belajar menjadi orang Kristen yang lebih dewasa, anak Tuhan yang mencintai Tuhan dengan luar biasa. Tapi bukan hanya itu. Ketika pertumbuhan terjadi, bukan hanya kita menjadi anak Tuhan yang lebih baik, karena ketika kita menjadi anak Tuhan yang lebih baik, itu ada bonusnya. Bonusnya apa? Saya bertumbuh menjadi suami yang lebih baik. Saya bertumbuh menjadi orang tua atau ayah yang lebih baik. Saya bertumbuh menjadi bos ya yang lebih baik. Amin. Jadi ketika kita bertumbuh, ketika kita diterima di rumah Tuhan, ketika kita mau diproses, kita tertanam di dalam rumah Tuhan, Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Bukan hanya jadi anak Tuhan yang lebih baik, tapi kita akan setiap aspek kehidupan yang Tuhan percayakan kita pegang, baik itu keluarga, baik itu bisnis, baik itu pelayanan, kita akan bertumbuh. Kapasitas kita
akan semakin hari semakin berkembang. Dan ketika kapasitas kita berkembang, kalau kita terus setia, kita akan bisa melihat buah-buah yang berkembang berkali-kali lipat dari apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita lihat buah, hasilnya apa? Oh, damai sejahtera, sukacita yang meluap-luap. Kalau kita menjadi suami yang lebih baik dan istri kita diberkati, kita menjadi ayah yang lebih baik atau ibu yang lebih baik, anak-anak kita diberkati, kita jadi bos yang lebih baik, dan semua bisnis usaha kita diberkati, karyawan yang lebih baik, dan setiap aspek kehidupan kita diberkati. Itu kan jadi exciting banget, menyenangkan sekali karena melihat buah-buah yang terjadi. Jadi ketika kita tertanam, ketika kita mau diproses, Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Nah, tapi pertumbuhan bukan hanya di dalam roles atau peranan yang Tuhan kasih. Ketika saya bertumbuh, saya ketemu apalagi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kita bisa menjalani peranan hidup kita lebih baik. Yang kedua, kita bisa menemukan talenta dan karunia rohani yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal 12 ayat 4-7 bunyinya gini. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Di sini katakan ada rupa-rupa karunia dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Nah, saya percaya di dalam diri Anda, di dalam diri saya, di dalam diri kita semua, itu ada talenta, ada karunia yang bisa digunakan, yang bisa difungsikan untuk bisa membangun rumah Tuhan. Tapi kita harus bertumbuh di dalamnya. Kita harus mencapai potensi yang penuh sehingga karunia dan talenta kehidupan kita ini bisa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika saya di dalam rumah Tuhan, saya temukan apa? Saya ketemu talenta. Ya, saya ketemu talenta, saya ketemu panggilan Tuhan. Ya, panggilan nanti yang terakhir saya share ini gitu ya. Tapi saya temukan talenta. Nah, saya belajar untuk melayani dari hal yang sederhana. Melayani Eagle Kids, melayani sound system juga pernah. Akhirnya saya bilang, wah ini gak cocok. Pelayanan sekolah minggu, Eagle Kids itu gak cocok. Pelayanan sound system gak cocok. Pelayanan PAW gak cocok. Saya belajar itu semua sampai akhirnya Tuhan taruh saya di pelayanan pengembalaan. Dan di dalam pelayanan pengajaran. Dan di situ saya mulai ketemu talenta, karunia yang Tuhan berikan. Di dalam rumah Tuhan, apa lagi yang dibentuk? Karakter dan kepemimpinan. Proses pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Amsal pasal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ketika kita bertumbuh di dalam rumah Tuhan, firman Tuhan di Efesus katakan kita akan jadi seperti batu bangunan yang rapi tersusun, sehingga jadi tempat Tuhan untuk bisa bertahta. Karakter dan kepemimpinan dalam proses akan dikikis-kikis, dan pertumbuhan di dalam karakter kita, dalam kepemimpinan kita itu bisa terjadi ketika kita menyerahkan hidup kita sesungguhnya sepenuhnya kepada Tuhan untuk Tuhan bisa proses. Jadi P yang pertama adalah penerimaan. P yang kedua adalah proses supaya Anda bisa ngalamin proses di dalam rumah Tuhan. P yang ketiga adalah pertumbuhan. Ketika Anda diterima, Anda pasti akan diproses. Ketika Anda diproses, Anda pasti akan mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk P yang keempat, yaitu pengutusan. Di gereja Tuhan, saya belajar untuk menjadi garam dan terang dunia. Di gereja Tuhan, saya belajar menjadi army of God, tentaranya Tuhan, di mana saya mau dipakai Tuhan untuk bisa melayani kebenaran firman Tuhan, untuk melayani di setiap aspek kehidupan atau pelayanan apapun juga. Ketika kita di dalam rumah Tuhan, kita akan ketemu namanya destiny and calling. Ketika kita ketemu yang namanya tujuan dan panggilan hidup itu,
kita akan diutus. Ketika kita bertumbuh, ketika karakter kita diproses, ketika kepemimpinan kita itu diasah di rumah Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah untuk Anda menjalani hidup Anda dengan maksimal. Tujuan akhirnya adalah untuk Anda bisa menjalani desain Tuhan untuk kehidupan Anda. Rancangan Tuhan yang terindah dalam kehidupan Anda itu harus digenapi. Tidak ada orang lain yang bisa menjalani misi Tuhan untuk hidup Anda. Tidak ada. Tidak bisa digantikan. Masing-masing kita punya misi. Masing-masing kita itu punya peranan di rumah Tuhan. Seperti bangunan, batu batanya kan satu-satu. Ya, satu-satu, dan setiap bagian itu punya peranan dan tempat yang luar biasa. Nah, Anda ada di rumah Tuhan, bukan hanya duduk diam manis. Tapi Anda duduk di rumah Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Anda diterima apa adanya. Anda menikmati hadirat Tuhan. Anda ngalamin kesembuhan. Anda ngalamin terobosan. Tapi bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Anda harus masuk lebih lagi. Diproses ya, di dalam rumah Tuhan. Bertumbuh di dalam rumah Tuhan. Dan ujung-ujungnya adalah untuk bisa diutus jadi berkat buat banyak orang. I love my church. Bukan hanya Anda suka dan diam di hadirat Tuhan, tapi Anda duduk, diam, dan melangkah dalam ketaatan untuk bisa membangun gerejanya. Jika Anda mencintai rumah Tuhan, Anda tidak akan diam saja. Ketika visi disampaikan, ketika tadi saya katakan Rose of Sharon Church akan jadi gereja yang kuat, akan jadi gereja yang berkuasa, akan gereja yang punya dampak, yang memberkati banyak orang. Seharusnya yang timbul di hati Anda adalah sebuah pertanyaan, di mana bagian saya? If you love your church, pertanyaan ini saya percaya sedang Roh Kudus bisikkan di hati Anda. Di manakah peranan Anda? Karena masing-masing Anda punya sebuah fungsi, punya sebuah tempat, punya sebuah pelayanan di mana Anda bisa menggenapi kebutuhan gereja ini. Tapi yang lebih lagi, ketika Anda menjalani ini, Anda sedang menggenapi misi Tuhan, visi Tuhan yang Tuhan berikan. Bukan buat gereja ini, tapi buat kehidupan Anda. Ketika Anda melayani, ketika kita semua melayani, sebenarnya kita bukan melayani gereja ini, tapi kita sedang melayani Tuhan. Kita sedang mengerjakan rancangan Tuhan yang terindah buat kehidupan saya pribadi dan kehidupan Anda masing-masing. Tapi semuanya itu disimpan dalam satu kontainer yang besar yang namanya Rose of Sharon Church Singapura. Masing-masing Anda punya peranan. Masing-masing Anda punya fungsi. Jadi jika Anda hari ini berkata, I love my church, tanyakan, doakan, renungkan, tanya sama Tuhan. Tuhan, apa peranan saya di gereja ini? Apa yang harus saya kontribusikan supaya misi Tuhan bisa digenapi untuk gereja ini dan misi Tuhan bisa digenapi dalam kehidupan kita pribadi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Hamba-Mu percaya setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, Kau punya rancangan yang terindah, rancangan yang luar biasa. Kau akan menggenapi ya Tuhan, setiap panggilan, setiap destiny yang Kau sudah tetapkan untuk terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ini. Hamba-Mu berdoa untuk mereka setia di dalam setiap proses yang terjadi. Hamba-Mu berdoa untuk pertumbuhan berkali-kali lipat, kedewasaan ya Tuhan, untuk mereka menjadi orang yang kuat, pribadi yang kuat.
Sehingga ketika mereka menjadi kuat, gereja ini menjadi kuat. Kau pakai mereka ya Tuhan, berikan pertumbuhan, dan terlebih lagi berikan mereka hati yang lembut, yang mau diutus. Mereka ada di gereja bukan hanya untuk mendapatkan berkat, tapi mereka ada di gereja untuk bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang. Hamba-Mu berdoa dari kehidupan Smart di Rose of Sharon Church Singapura hari ini, mereka akan jadi berkat untuk Southeast Asia, untuk kota Singapura terlebih dahulu, lalu Southeast Asia, bahkan dampak pelayanan mereka bisa sampai ke seluruh dunia. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga hamba-Mu berdoa untuk berkat dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan tayangan ini, angkat tangan Anda dan terimalah berkat ini. Kau akan naik dan tidak akan turun, kau akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang kau perbuat, pasti akan berhasil. Tuhan berkati keluargamu, Tuhan berkati bisnismu, Tuhan berkati pelayananmu. Kau masuk diberkati, keluar diberkati. Rumah tanggamu akan penuh dengan iman, pengharapan, dan kasih setia. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Terimalah berkat ini. Yang terima berkat katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you.